ucap syukur Tuhan, karena kami punya Allah yang begitu luar biasa. Tiada hentinya kami mengagumi-Mu Tuhan. Ini setiap kami, hidup kami adalah milik-Mu Bapa. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau tetap memegang tangan kami. Engkau turut bekerja dalam segala hal Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lord Jesus. Dalam kesesakanku, Kau beri
Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, I love you, I love you, Lord. Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Thank you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Hai guys, JJ dan Yud, apa kabar semuanya? Saya percaya teman-teman semua tetap antusias. Dan saya berharap semuanya teman-teman tetap jaga kesehatan. Dan sebelum kita mulai dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami sungguh bersyukur, kami masih bisa beribadah bersama, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan, berkati setiap kami, bahkan berkati teman-teman yang ada di rumah, baik JNJ dan Youth. Berikan pengurapan yang luar biasa bagi mereka, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu benar-benar berikan kami kekuatan, bahkan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Ya, kita ketemu lagi dan malam hari ini, saat ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Loneliness Generation. Ya, teman-teman udah gak asing dengan bahasa ini. Saya sampaikan sebuah tema Loneliness Generation. Kenapa? Karena di akhir-akhir ini kita lagi di keadaan generasi anak muda yang loneliness. Apa itu loneliness? Kesepian atau sebuah kesendirian. Sehingga kenapa saya angkat ini? Karena mungkin di keadaan seperti ini kita bisa di titik yang namanya loneliness, yang namanya sebuah kesepian. Benar nggak? Yang kita mungkin di rumah yang udah nggak tahu ngapain, mungkin kita udah bisa keluar, tapi keadaan udah nggak seperti yang dulu, sehingga membuat kita sepertinya kesepian, rasa terpuruk, merasa sendiri, nggak ada orang-orang di sekitar kita yang dulunya mungkin wah bisa ketemu langsung akrab, sekarang udah nggak bisa. Nah itu membuat orang-orang, anak-anak muda bisa merasa kesepian. Apa penyebabnya? Saya bacakan beberapa hal yang saya temukan. Terjadi sebuah loneliness, keadaan loneliness adalah penolakan. Mungkin ditolak yang anak-anak muda yang sudah punya pacar ya, ditolak pacarnya mungkin. Atau ketika menyatakan cinta ditolak. Wah, akhirnya membuat rasa loneliness itu terjadi. Atau frustasi, kita udah gak dapat kerja. Yang buat kakak-kakak profesi, kondisi seperti ini kan cari kerja susah ya. Sudah berapa kali kita buat lamaran, akhirnya gak tembus-tembus, itu bisa membuat frustasi. Dan ujungnya kita bisa rasa, duh capek di rumah aja gitu. Rasa sepi. Loneliness bisa terjadi. Kehilangan orang yang dikasihi, orang yang kita kasihi. Mungkin ada orang tua kita, atau saudara kita, atau teman kita yang pergi meninggalkan kita. Mungkin meninggal karena dampak COVID, atau mungkin hal yang lain. Atau mungkin meninggalkan kita keluar daerah, keluar kota. Yang dulunya kita bisa cerita sama dia, kita bisa ngobrol. Duh enak asik loh ngobrol sama kakak ini, sama dia, sama teman ini. Tapi sekarang gak bisa. Itu membuat kita loneliness. Sudah gak bisa ada tempat untuk kita cerita, curhat. Apalagi kegagalan. Mungkin kita gagal. Mungkin kita anak muda merasa gagal. Merasa udah gak tahu kita mau lakukan apa lagi. Saya udah gagal, hopeless, sudah gak bisa lakukan apa-apa. Itu bisa membuat kita di titik bisa frustasi sendiri. Dan yang lain adalah putus asa.
putus asa, udah hilang pengharapan. Sampai di titik depresi dan hanya mengurung diri di rumah. Dan itu sebuah loneliness kalau teman-teman gak sadari. Itu kita merasa kesepian. Aduh, kita mau cerita ke siapa ya? Dulunya kita kalau suka cerita itu ketemu. Nah sekarang ketemu pun juga susah. Kalau kita mau ketemu kita mesti jaga jarak. Ngobrol juga kurang intim, gak enak. Itu kalau mau ketemu. Karena kondisi seperti ini kita gak tahu apa kita karier atau enggak. Itu yang kita takutkan. Sehingga kita lebih memilih di rumah. Bercerita pun lewat telepon. Itu pun terbatas kalau ada pulsa, ada kuota. Nah hal-hal yang seperti ini membuat kita bisa loneliness. Bisa kesepian. Mengalami sebuah kesendirian. Kita mau baca kisah dari yang ditulis oleh Raja Daud. Dia pun pernah ngalamin sebuah kesepian. Rasa loneliness. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Ketika hatiku merasa pahit. Nih, ketika hatiku merasa pahit. Hati itu bisa rasa pahit. Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tiada yang lain yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Daud punya kunci, dia suka dekat pada Allah. Sehingga dia mungkin bisa ngalamin loneliness. Tapi karena dia suka dekat sama Allah, sama Tuhan, Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku, perlindungan Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 juga dikatakan seperti ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi sebetulnya kita diciptakan pasang-pasangan. Tapi kenapa kita merasa sendiri, kita merasa loneliness. Padahal Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Nah, yang sepadan dengan dia. Ini ayat ini bukan hanya bicara tentang sebuah pasangan ya. Tapi ini sebuah teman. Orang yang kita sayang, orang yang kita ada di sekitar kita, ini yang membuat kita bisa menjadikan penghiburan di saat kita rasa sepi, rasa loneliness. Ada lagi, di dalam Mazmur 147 ayat 1 sampai 7 katakan seperti ini. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah. Ini dikatakan semangatku lemah. Lemah lesu di dalam diriku. Itu menandakan dia udah gak ada semangat lagi. Dia udah gak ada gairah lagi. Yang membuat dirinya bisa loneliness, bisa kesepian. Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Nih, ini ayat poinnya ya. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Daud pun pernah mengalami sebuah kesepian. Sampai di titik tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Jadi cuma dia sendiri. Tempat pelarianku, pelarian bagiku telah hilang. Dia gak bisa berlari lagi. Dan gak bisa sembunyi lagi. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Bayangkan, Daud pun merasakan tidak ada seorang pun yang mencari aku. Nah ini teman-teman mungkin merasakan seperti ini. Di titik merasakan ketika kita ada masalah, ketika kita lagi merasa kesepian, loneliness, kita seperti sendiri. Gak ada orang yang menolong aku. Gak ada orang yang datang, yang kasih perhatian. Wah kamu apa kabar? Itu pernah akan ada di titik seperti itu. Saya pun pernah ngalamin. Di mana orang sekeliling sepertinya hilang, lenyap. Kemana mereka semua? Dan cuman ada kita dengan masalah kita. Nah itu yang membuat kita tidak sadar kita loneliness.
Saya mau bacakan beberapa data ya dari teman-teman dan teman-teman nanti bisa saksikan, bisa lihat. Saya ambil dari Bilangan Research Center. Ini data cukup akurat karena kalau ada data tentang remaja Kristen, pemuda Kristen, saya ambil dari sini. Datanya seperti ini kebenarannya. Secara realita ya, generasi muda Kristen, remaja Kristen, itu 14,2% berpikir untuk bunuh diri. Dan 3,5% mencoba bunuh diri. Alasannya kenapa? Alasannya tidak tahan di rumah atau sering diomeli atau dimarahin. Mungkin anak-anak remaja, teman-teman remaja, adik-adik remaja, bahkan pemuda yang ada, bahkan profesi pun bisa ngalamin seperti ini. Datanya 14,2% berpikir untuk bunuh diri. Berpikir, bayangkan, itu pemuda Kristen, remaja Kristen. Seharusnya udah gak terlintas lagi untuk pikiran seperti ini karena hidupnya untuk Tuhan. Tapi pernah ngalamin seperti ini. 14,2 dan 3,5% mencoba, sudah ada yang mencoba untuk bunuh diri. Mungkin udah melakukan hal yang negatif. Mungkin di rumah ada Superpel, misalnya sabun cuci piring, dilihatnya kayaknya Sprite gitu. Waduh, kayaknya enak nih gitu. Ini udah sampai di titik seperti itu, 3,5%. Bayangkan. Mau data lagi. 9,8% pernah lari dari rumah. Ini rentan usia 15 sampai 18 tahun. Pernah lari dari rumah. Kabur dari rumah. Dan 1,8% pernah konsumsi obat-obat psikotropika atau narkoba. Bayangkan 1,8% ini remaja Kristen nih. Bilangan Research Center ini khusus untuk meneliti anak-anak remaja Kristen, pemuda Kristen. Bayangkan 9,8 pernah lari dari rumah dan 1,8% pernah mencoba sudah mengkonsumsi obat-obat terlarang. Ada lagi datanya. 1 dari 3 orang anak remaja merasa tidak ada yang mengasihi yang tulus dan sungguh-sungguh. 1 dari 3 itu cukup besar. Skalanya itu cukup besar ya, banyak ya. 1 dari 3 orang merasa tidak ada yang mengasihi dengan tulus. Mungkin banyak yang mengasihi, merasa mengasihi ada apanya ya, bukan apa adanya, tapi karena ada apanya. 1 dari 7 anak remaja atau pemuda Kristen tidak memiliki seorang pun untuk berkonsultasi di masa krisis. Di masa seperti ini. Di titik mereka itu nggak punya tempat untuk cerita. Nggak punya orang yang dia bisa ngobrol, cerita, keluh kesah apa yang dia alamin. Mungkin dia lagi tertekan hidupnya. Dia butuh teman. Nah ini 1 dari 7 orang tidak memiliki seorang pun. Bayangkan ini remaja Kristen. Di mana kehidupan mereka? Anak-anak Kristen dengan kondisi seperti ini sungguh tragis ya. Dan saya percaya teman-teman anak muda yang di Gilgal, saya percaya semuanya kuat ya. Ini saya coba bacakan datanya. Ini biasanya terjadi di kota besar. Di Manado pun ada. Nah, dengan saya bukakan data seperti ini, ternyata tidak jaminan sebagai anak Kristen, orang Kristen, remaja Kristen, itu tidak terlepas dari kisah-kisah yang seperti ini. Memang skalanya besar di kota besar, tapi di Manado pun juga ada. Tapi ini gak mungkin menutup kemungkinan adalah orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan mungkin apakah kita sempat ngalamin seperti ini, bahkan mengambil tindakan yang gak benar, bertobat. Saya mau sampaikan 3 hal bagaimana kita bisa menang atas loneliness. Kita mau belajar sama-sama ya. Yang pertama, miliki Bapak rohani. Miliki Bapak rohani, orang tua rohani. Ini kunci, salah satu kunci untuk kita nggak ngalami loneliness, kesepian, kesendirian. Saya coba bukan datanya lagi ya. Data dari gambaran remaja Kristen yang tumbuh di keluarga yang sosok bapak jasmani tidak berfungsi dengan baik. Mungkin teman-teman, adik-adiknya di rumah, teman-teman youth maupun JNG yang mungkin sekarang di titik nggak nemukan bapak jasmaninya berfungsi dengan baik.
Berarti salah satu dari data yang saya mau bacakan. 1 dari 7 remaja atau pemuda merasa hubungan dengan orang tua tidak harmonis. Merasa hubungan orang tua tidak harmonis. Antara papa dan mama tidak harmonis. 3 dari 4 remaja atau pemuda merasa tidak mendapat bimbingan yang cukup dari orang tua atas pertumbuhan spiritualnya, atas pertumbuhan rohaninya. Cukup besar. Kenapa? Karena sosok dari orang tua, bapak jasmani yang ada di tengah-tengah mereka tidak berfungsi dengan baik. Tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Mungkin papanya otoriter. Bahkan mungkin kalau single parent, mamanya pun sendiri berat untuk mengurus kita sebagai anak-anak, di titik sampai stres, mungkin sampai kasar orang tua kita. Nggak hanya bapak, tapi mama pun bisa lakukan. Karena seperti ini datanya. Orang tua, keberadaan orang tua dirusak oleh iblis. Ya, dirusak hubungannya sehingga mengakibatkan mereka hilang gambar dirinya. Sehingga tidak menemukan sosok bapak di dalam keluarga mereka. Maka kenapa poin pertama, kalau itu nggak ditemukan di rumah, jangan khawatir. Jangan langsung, waduh kayaknya udah berakhir ya kehidupan saya. Kayaknya udah nggak ada harapan. Karena orang tua yang saya harapkan, yang di dunia pun seperti ini. Terus saya mesti lari kemana? Maka yang pertama, miliki bapak rohani. Ini kenapa bapak rohani? Karena justru data ini saya dapat adalah di lingkungan orang Kristen. Di lingkungan anak-anak muda remaja Kristen, pemuda Kristen. Sungguh terjadi ini. Maka kenapa saya dorong, ayo miliki bapak rohani. Miliki orang tua rohani, cari. Saya punya pengalaman, saya punya bapak rohani, saya punya orang tua rohani. Ya, jangan kira saya juga sebagai bapak rohani, kakak rohani, saya pun juga punya bapak rohani. Bahkan gembala kita, Pastor Juan pun ada bapak rohaninya. Bahkan founding father kita, Pastor Wem, juga ada bapak rohaninya. Bapak rohani saya, Pastor Stephen. Apapun yang saya lagi alamin, saya cerita, curhat apa adanya. Karena saya nggak mau mengalami loneliness. Saya nggak mau mengalami sebuah kesepian, rasa kesepian, saya nggak mau. Maka saya cari. Setiap malam, kalau saya masih ingat, waktu saya di titik terpuruk, saya pernah rasa di titik terpuruk, saya udah nggak bisa bangkit waktu itu ya, saya masih ingat. Yang teman-teman mungkin tahu, beberapa yang tahu kisahnya, yang saya nggak jadi menikah waktu itu setiap kali saya telepon Pastor Stephen, Kak Stephen. Saya telepon dikit, telepon Kak Stephen. Saya telepon curhat, yuk ketemu, nangis. Cerita gimana. Karena saya tahu kalau ini saya pendam sendiri, kalau ini saya cuman konsumsi sendiri kesedihan saya, itu bisa membuat saya di titik depresi. Bahkan saya bisa benar-benar down, udah gak bisa bangkit. Dan saya mungkin gak ada di depan teman-teman seperti ini. Ini adalah hasil dari saya punya bapak rohani. Ini hasil dari saya punya orang tua rohani. Karena orang tua rohani, bapak rohani adalah tugasnya ini, mendidik kita. Saya selalu dididik sama Kak Stephen. Karena mesti disiplin begini. Contohnya aja hal yang kecil yang sekarang ini terjadi. Misalnya mempersiapkan khotbah. Karena mesti begini. Ada poin yang karena mesti lakukan, baca seperti ini, karena mesti kupas begini. Itu mendidik dalam hal yang seperti ini. Mendidik sebuah karakter pun terjadi dalam kehidupan saya. Di titik Kak Stephen pernah ngajarin saya gimana untuk bisa memanage sebuah emosi. Ya, memanage sebuah pikiran yang buruk. Saya pernah di titik di satu momen acara yang gimana itu hektik banget dan saya rasa stres. Saya cerita padanya Kak Stephen. Nah, disitulah fungsi dari Bapak Rohani. Kak Stephen mendidik saya. Karena mesti kuat, karena mesti bangkit. Karena lewat hal seperti ini, pergumulan seperti ini pun, kamu akan naik level. Kamu lagi dibentuk, kamu lagi didewasakan. Nah, itu fungsinya Bapak Rohani. Nah, apakah teman-teman yang di rumah, sekalipun teman-teman yang sudah ada di gereja, yang sudah Kristen,
Saya belum menjamin, saya nggak menjamin, bahkan masih banyak yang saya temukan tidak punya bapak rohani. Tidak menemukan bapak rohani. Hubungan bapak dan anak tidak pernah terjadi. Bapak rohani dan anak rohani tidak terjadi. Maka saya mendorong, carilah bapak rohani. Temukan bapak rohani. Kalau sudah ada, setialah. Karena mereka adalah akan mendidik kita. Mereka yang berjaga-jaga atas kita. Mereka yang tugasnya memberi nilai, adding value buat kita. Nilai-nilai kehidupan rohani itu diberikan bapak rohani. Itu tugasnya. Memberikan perhatian secara rohani. Ketika bapak jasmani kita nggak bisa terbatas ya. Kita nggak bisa ajak curhat. Kalau curhat, apa Anda curhat? Gitu. Nggak mau cerita apa? Misalnya, kamu cerita apa? Itu bapak jasmani bisa sampai seperti itu. Kita bisa lari ke bapak rohani kita. Kita bisa pelukan, tapi kondisi sekarang nggak bisa ya. Kita bisa nangis bareng sama bapak rohani. Karena fungsinya seperti itu. Nggak pernah saya lihat Kak Steven setiap kali saya telepon tengah malam, saya pernah telepon tengah malam. Saya di titik rasa, rasanya gimana ya? Apakah kita mau telepon atau enggak ya? Tapi karena saya merasa bahwa dia bapak saya pun tetap akan telepon. Saya nggak merasa, akan mengganggu atau apa. Enggak. Karena hubungan terjadi sebuah keintiman antara bapak rohani dan anak rohani. Harusnya seperti itu. Apalagi fungsi bapak, bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa dalam kehidupan kita secara rohani, bapak rohani itu bertanggung jawab. Karena dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Saya dulu yang gak bisa seperti ini, khotbah atau menyampaikan kebenaran firman di layar seperti ini, di hadapan teman-teman. Kak Steven selalu ngajarin cara cari materi, dikasih buku, dikasih banyak CD untuk saya bisa belajar, dikasih saya kesempatan banyak belajar. Barusan saya juga ikut sebuah kelas di mana saya diajarin lagi. Jadi sekalipun saya ini lagi PSBB ini ya, atau new normal yang terbatas kegiatan, semua lakukan di rumah, tapi saya tetap sibuknya sama. Saya belajar, saya ikut kelas lewat YouTube, lewat media-media sosial. Saya coba baca buku. Karena ini yang diajarkan. Karena Bapak Rohani bertanggung jawab atas kerohanian kita. Kalau ada apa-apanya dengan kerohanian kita, Bapak Rohani pun bertanggung jawab. Maka di firman Tuhan katakan, Bapak Rohani adalah yang berjaga-jaga atas kita. Yang selalu berdoa. Sampai kalau kita cerita sharing sama founding father, Pastor Wem dan juga Ibu, Pastor Meti. Beliau itu kalau berdoa, satu-satu orang disebut namanya. Ya, orang inner cycle yang di dekatnya. Kalau kita semua leader kan banyak, itu didoain satu-satu. Nah itu fungsinya. Karena dia bertanggung jawab atas kerohanian anak rohaninya. Jadi saya dorong semua teman-teman yang di rumah, carilah Bapak Rohani. Yang belum ada, segera cari. Temukan siapa yang bisa jadi panutan dalam kerohanian kita. Cari Bapak Rohani yang dia kuat rohaninya. Jangan dia malah justru dia sendiri rasa, masih jatuh bangun dalam arti ini ya. Setiap manusia kan kita punya kelemahan jatuh bangun. Tapi dalam arti kalau kesalahan yang sama, kejatuhan yang sama, ya kita mesti perhatikan ini apakah bisa jadi teladan, panutan atau enggak. Tapi selama nilai-nilainya, kerohaniannya, dan karakternya, ada buah-buah yang dihasilkan. Nah itu salah satu kategori, dia bisa jadi panutan buat saya. Mungkin dia bisa jadi Bapak Rohani. Doa, tanya sama Tuhan. Itu yang pertama ya. Contohnya siapa? Contohnya Timotius. Dan Timotius kepada Paulus. Timotius itu seorang fatherless. Seorang kesepian. Ya, dididik, dibesarkan oleh mama dan neneknya. Nggak disebutkan papanya. Di situ Timotius bisa dikategorikan seorang fatherless. Yang hilang gambar diri bapaknya. Kita mau baca di kisah di 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 6. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas
Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, neneknya namanya Lois, dan di dalam ibumu Eunike, tidak disebutkan papanya, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi hubungan Timotius dan juga Paulus adalah hubungan bapak dan anak. Timotius dia tahu sampai akhirnya menjadi murid yang besar, orang yang luar biasa, itu karena dimuridkan oleh Paulus. Dia gak mau dirinya kesepian, dia gak mau dirinya loneliness, berkepanjangan. Akhirnya dia memutuskan, dia ketemu Paulus dan dia dimuridkan dan dia memutuskan sebagai anak rohani dari Paulus. Jadi Timotius pun mengalami seperti itu. Orang-orang tokoh-tokoh di Alkitab pun ada beberapa yang fatherless. Nah kalau kita pun di titik mungkin lagi fatherless, yang gak punya gambaran seorang bapak yang benar di jasmani, di bumi. Mari kita temukan bapak rohani kita. Dari situ membuat kita bisa di adding value, dikasih beberapa hal untuk dimuridkan supaya karakter kita berubah. Yang dulunya kita bisa benci terhadap orang tua kita lewat bapak rohani, lewat orang tua rohani ini, dia bisa memberikan nasihat sehingga kita nggak perlu marah terhadap orang tua kita. Justru kita bisa mengampuni mereka. Yang kedua, cukup jelas ya. Yang pertama ya, miliki bapak rohani. Yang kedua, miliki sahabat rohani. Saya katakan sahabat rohani di sini komunitas rohani. Seperti yang teman-teman sudah temukan sekarang mungkin ya. Dan saya yakin percaya teman-teman ada di komunitas rohani yang tepat. Saya coba bacakan datanya. Data pertumbuhan remaja pemuda Kristen yang tidak memiliki komunitas rohani. Ini ada. 22,7%. 22,7% saja remaja atau pemuda Kristen masuk di dalam komunitas. Bayangkan, cuma 20%. Kemana 80%-nya? Mereka berkeliaran, mereka nggak bisa menemukan komunitas rohani yang tepat mungkin. 22% saja yang masuk dalam komunitas. 14,6% yang tidak ada komunitas terbiasa minum minuman beralkohol. Dan 1% lebih 1% lebih ketergantungan. Bayangkan. 14,6% biasa minum minuman alkohol. Jadi pemuda remaja Kristen minuman alkohol itu biasa. Makanya angkanya sampai 14% lebih. Makanya sungguh tragis sih sebetulnya. Kenapa sampai remaja pemuda Kristen tuh bisa ngalamin seperti ini? Karena dia nggak ada komunitas, dia nggak ada tempat wadah di mana dia bisa sharing cerita. Maka kenapa poin kedua saya tekankan, carilah komunitas rohani, komunitas rohani yang benar. Karena komunitas rohani akan membawa kita di dalam kehidupan gaya hidup Allah, memiliki kehidupan, mempraktekkan gaya hidup Allah. Di komunitas itu teman-teman yang teman-teman rasakan ada kehidupan saling di dalamnya. Kalau teman-teman nggak percaya, kalau di titik kita lagi sakit, kita akan saling mendoakan supaya cepat sembuh. Kita didorong untuk saling mengunjungi satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Ini fungsinya komunitas rohani. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi penting, ini fungsinya komunitas untuk saling menasehati, saling mendorong satu dengan yang lain. Kalau di titik rasa kita lemah, komunitaslah, teman-teman komunitaslah, teman-teman family cell, itu yang membuat kita bisa bertahan. Saya di titik terpuruk itu, selain ada bapak rohani, saya punya komunitas sebaya saya di dalam gereja ini. Saya cerita, pengalaman saya waktu itu memang membuat saya hampir gak bisa bangkit.
Tapi lewat doa mereka disupport, yuk Nang, masa kehidupan kamu cuma sampai sini sih? Masa kamu orang Kristen cuma sampai sini? Masa sih kamu seperti ini gitu? Kehidupan rohani kamu cuma sebatas sampai sini. Harusnya kan kamu sebagai orang Kristen, yuk praktek iman yuk. Nah itu membuat saya bangkit lagi. Saya didoakan, kita sama-sama waktu itu cuma berapa orang datang khusus mendoakan saya. Diajak makan, diajak jalan, refreshing. Itu fungsinya sebuah komunitas rohani. Jadi komunitas rohani yang benar harusnya seperti ini, saling mendorong, saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Tidak mencari keuntungan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, miliki anak rohani. Nah, kenapa saya pun harus memiliki anak rohani? Sekalipun saya sebagai anak, saya pun harus posisikan saya harus punya anak rohani. Saya harus menjadi bapak rohani. Saya harus punya anak rohani. Karena kalau enggak, kehidupan saya bisa sembrono. Wah, mungkin saya pokoknya main hajar aja pokoknya. Lakukan sesuatu yang kan teman-teman juga nggak lihat. Tapi beda ketika kita memiliki anak rohani. Kita memiliki orang-orang yang kita pimpin. Kita memuridkan orang. Itu membuat saya bertindak hati-hati. Wah, kalau misalnya contoh aja. Ketika saya di jalan. Di lampu merah atau di perempatan jalan ada lampu merah. Wah, kayaknya so kuning nih, terobos aja lah gitu. Itu saya dulu. Tapi kalau yang sekarang saya berpikir lagi 2 kali. Bahkan berkali-kali untuk saya terobos atau enggak ya. Bahkan masih kuning, belum merah gitu. Nah padahal harusnya tanda kuning kan harusnya siap-siap untuk kita berhenti ya. Karena mau merah. Enggak, kalau dulu saya langsung terobos, belum, masih ada kesempatan. Nah karena saya memiliki mental, karena saya punya anak rohani, saya lebih hati-hati. Wah jangan-jangan nih di perempatan ada anak rohani saya nih. Jangan-jangan ada anak rohani yang lagi saya muridkan untuk disiplin di jalan. Gimana bapaknya model begitu? Ya pasti anaknya, kalau kita ngomong anaknya akan percaya. Anak rohaninya akan percaya, bapak juga lakukan seperti itu. Nah itu pun akan terjadi. Nah makanya kenapa perlu kita miliki anak rohani. Mungkin kita berpikir, Kak saya belum FCL. Nggak apa-apa. Jadi kita sebagai bapak itu nggak cuma tugas FCL. Kan tugas kita Amanat Agung apa? Menjadikan semua bangsa muridku. Ya, baptiskanlah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi tugas kita semua untuk memiliki anak rohani. Orang yang kita muridkan. Tugas anak apa? Menghibur orang tua. Enak kalau punya anak rohani, beneran. Jadi kalau misalnya anak rohani kita itu berhasil, kita tuh juga disenangkan. Kita tuh sebagai orang tua rohani dihibur. Nah itu seperti hal-hal yang seperti itu membuat iman kita juga sebagai bapak rohani itu dibangkitkan. Wah ternyata dia berhasil, puji Tuhan. Wah dia bisa lepas dari pergumulan, dia bisa lepas dari dosa ini. Saya pernah anak rohani dia datang mengaku bahwa Kak tolong ya saya lagi lemah di sini. Saya lagi bergumul di dosa ini yang agak lama. Gak apa-apa, akuin. Ngaku. Karena itu bagus hubungan seperti itu. Nah itulah yang saya alami. Itu membuat saya untuk bisa lebih hati-hati. Wah iya ya, ternyata dia bergumul di sini. Saya mesti berdoa, saya mesti lakukan seperti ini. Saya mesti suka belajar. Supaya ada hal yang saya sampaikan itu punya kekuatan, ada power. Apalagi menolong bapaknya. Timotius menolong pelayanan bapaknya, Paulus. Nah kalau kita memiliki anak rohani, anak-anak rohani kita itu bisa menolong kita ternyata. Ya enggak? Di titik mereka itu menjadi pagar loh buat kita. Anak-anak rohani, saya punya anak rohani, kadang kalau saya melakukan kesalahan, Kak tolong. Kak jaga ya, kakak pemimpin, kakak leaders, tolong jangan begitu ya. Jangan begitu, karena enggak bagus misalnya. Saya pun pernah dialami seperti itu. Tapi karena hubungan bapak dengan anak, maka saya enggak tersinggung. Oh iya ya, oke thank you ya udah ingetin, makasih. Nah itu fungsinya kita memiliki anak rohani, bisa menolong keterbatasan kita, kelemahan kita. Jadi poin yang ketiga ini yang terakhir adalah ayo semuanya teman-teman
Nggak harus ini tugas FCL untuk kita memiliki anak rohani. Siapapun kita bisa muridkan untuk menjadi anak rohani kita. Supaya kita bisa bertindak hati-hati dalam kerohanian kita. Dan akhir kata dari khotbah saya, kesimpulan saya sampaikan seperti ini. Mungkin teman-teman lagi ngalamin loneliness, kesepian. Tapi Tuhan katakan seperti ini. Di dalam Mazmur 18 ayat 7, Tuhan katakan di Mazmur Daud, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Mungkin teman-teman saat ini belum menemukan sebuah komunitas. Yang mungkin di dalam komunitas tapi merasa masih sendiri. Ada Tuhan. Di mana tempat pelarian kita. Tempat berseru kita. Sama seperti Daud katakan. Di Mazmur 18 ayat 6 tadi katakan. Ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Dia hanya berseru kepada Tuhan. Mungkin orang-orang di sekelilingnya seperti hilang lenyap. Tadi di ayat yang saya bacakan di awal. Seperti tidak ada orang. Kemana semuanya orang-orang tadi? Dia merasa sendirian. Tapi ingat. Ketika kita dalam kesesakan. Berserulah kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ini yang kita bisa lakukan. Jangan kita justru ketika kita rasa sepi. Kita langsung lari hal-hal yang kehidupan lama kita. Kembali ke masa lalu kita. Jangan. Apalagi Mazmur 147 ayat 3 dikatakan seperti ini. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan, Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang yang patah hati. Jadi Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hanya Tuhan yang akan membalut luka-luka kita. Mungkin kita lagi luka, dilukain orang. Tuhan yang akan membalut. Tuhan akan menyembuhkan luka-luka kita. Luka-luka batin kita, jiwa kita. Makanya kenapa penting untuk hubungan intim kita dengan Tuhan. Selain 3 hal tersebut tadi yang saya sampaikan. Miliki Bapa rohani. Miliki komunitas. Cari komunitas sekarang. Yang ketiga, miliki anak rohani. Tapi jangan lupakan bahwa Tuhan yang mampu menyembuhkan luka-luka kita. Mungkin manusia terbatas. Mungkin kita sebagai Bapak rohani terbatas. Sebagai komunitas terbatas. Tiba-tiba komunitas tidak ada ketika kita lagi kesesakan. Ketika lagi masa krisis mereka ternyata tidak ada. Mungkin punya halangan juga. Nah kita punya Tuhan. Itu kesimpulannya. Jadi teman-teman yang saat ini ngalamin kesendirian, kesepian. Yuk saya dorong 3 hal tadi. Dan mulailah datang ke Tuhan. Mulai belajar untuk berdoa, menyembah ke Tuhan. Karena Tuhan yang akan membalut luka-luka kita. Itu saja dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan Bapa yang luar biasa bagi kami. Mungkin kami tidak menemukan Bapa jasmani kami. Bapa jasmani kami dirusak oleh kuasa iblis. Dan mereka merusak menjadi Bapa yang tidak berfungsi dengan baik. Ampuni mereka Tuhan orang tua jasmani kami. Tapi saat ini malam hari ini kami mau temukan orang tua rohani, Bapa rohani. Bahkan kami mau temukan komunitas rohani yang benar. Supaya kehidupan kami semakin lebih baik Tuhan. Kami mau memiliki anak rohani. Kami mau memiliki orang-orang yang kami muridkan. Supaya kami selalu bertindak hati-hati Tuhan. Tapi yang terpenting dari semuanya, kami mau terus datang kepada Bapa. Karena Bapa adalah Bapa yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau Bapa yang membalut luka-luka hati kami. Luka batin kami. Malam hari ini Engkau yang saat ini lagi ngalamin kesepian, loneliness, kesendirian, kami berdoa. Di dalam nama Yesus, biar kuasa Yesus, kasih Tuhan membalut Engkau anak-anak muda. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami dan kami sudah diberkati. Teman-teman yang ada di rumah, katakan sama-sama, amin. Ibadah online kita sudah selesai dan saya mengajak teman-teman yang di rumah untuk kita sama-sama berdiri dan mengarahkan tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau anak muda, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kuliahmu, bahkan studimu. Dan diberkatilah setiap apapun yang kau kerjakan dengan ada rasa takut akan Tuhan, maka Tuhan akan buat berhasil. Dan terimalah berkat dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai kita, bahkan menolong kita
dari hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita kedua kali. Di dalam nama Yesus, semua cinta Yesus katakan, amin.